Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikra Al-Saliambo dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya sebagai koordinator akan membacakan peran masing-masing teman saya, yaitu apakah oleh Alfian Kurniawan, bagaimanakah oleh Sarjun, dimanakah oleh Alpino Saputra, kapankah oleh Dimas, siapakah oleh Brian Jurniardi Putra, dan saya sendiri sebagai mengapakah. Oke, kita memulai dari apakah. Swastiastu, perkenalkan saya Alfian Kurniawan dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan peran, yaitu apakah pada reproduksi manusia. A. Apakah penyebab utama munculnya penyakit pada sistem reproduksi? B. Penyakit sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor meliputi virus, bakteri, tumor, atau memang disfungsi organ reproduksi yang disebabkan oleh zat kimia yang masuk dalam tubuh. A. Ada penyakit lain sistem reproduksi, yaitu seperti vaginitis, jondiloma, acutium, kanker serviks, dan epididymitis. K. Kanker serviks adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita yang juga umumnya terjadi. Penyakit ini disebabkan adanya sel-sel abnormal yang tumbuh ke sel lapisan epitel serviks. Sel abnormal tersebut akan terus tumbuh dengan ganas. A. Ada beberapa gejala dari penyakit epididymitis, yaitu nyeri pada testi, ada darah di dalam sperma, sakit saat ejakulasi, nyeri pada testi, dan disuria. H. Hipogonadisme adalah kondisi di mana testi pria tidak dapat memproduksi hormon testosteron yang cukup. Masalah ini bisa dialami sejak janin berkembang di perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarjun dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan peran saya, yaitu bagaimanakah pada sistem reproduksi manusia. Oke, saya mulai. Yang pertama, B. Berikut adalah bagian-bagian dari alat reproduksi wanita di bagian luar. Yang pertama, labia majora, yang kedua labia minora, yang ketiga kelenjar Bertolin, yang keempat litoris. Selanjutnya A. Adapun fungsi dari alat atau organ reproduksi wanita bagian luar atau alat kelamin adalah sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Selanjutnya G. Gangguan penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, sindrom ovarium polikistik, yang kedua infeksi menular seksual atau IMS, ketiga miom, yang keempat kanker pada sistem reproduksi wanita, yang kelima endometriosis. Selanjutnya A. Anatomi sistem reproduksi wanita terdiri dari tuba falopi, ovarium, vagina, dan rahim. Selanjutnya I. Internal atau struktur internal pada sistem reproduksi wanita meliputi ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur ataupun saluran uterin atau falopian yang berfungsi mengangkut sel telur ke bagian uterus rahim atau uterus vagina. Selanjutnya M. Mengelilingi lubang ke vagina atau labia minora yang dikenal sebagai bibir kecil, biasanya memiliki berbagai jenis ukuran, dan bentuk labia minora terletak tepat di dalam labia majora yang mengelilingi lubang ke vagina atau saluran rahim, serta utera atau saluran urin. Selanjutnya A. Adapun fungsi rahim, yaitu berguna sebagai tempat janin berkembang ketika kehamilan terjadi. Selanjutnya N. Namun gangguan organ reproduksi yang dialami wanita memiliki dampak terhadap kesuburan reproduksi. Sebagai contoh, gangguan-gangguan endometriosis, kondisi di mana potongan-potongan kecil lapisan rahim mulai tumbuh di tempat lain seperti ovarium. Selanjutnya A. Adapun organ reproduksi wanita memiliki fungsi berbeda-beda, dari menghasilkan ovum, melakukan seksual, melindungi dan memelihara sel telur yang telah dibuahi sehingga melahirkan. Selanjutnya K. Kanker ginekologi pada wanita. Pertama, kanker serviks yang dimulai dari leher rahim pada bagian bawah. Kedua, kanker ovarium yang dimulai dari setiap sisi ovarium. Selanjutnya H. A. Adapun sitifis intersitial adalah gangguan yang menyerang organ kemih. Selanjutnya H. Hasil cara menjaga kesehatan sistem reproduksi wanita, yaitu pastikan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alpino Saputra dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan peran, yaitu di manakah pada sistem reproduksi manusia.
di mana sistem reproduksi manusia merupakan bagian tubuh yang rentan terhadap penyakit. Organ reproduksi merupakan salah satu organ tubuh yang sensitif dan memerlukan perawatan yang khusus pada organ seksual tersebut. Keringat yang dihasilkan cukup berlebihan sehingga seksual tersebut lebih lembab, yang dapat menjadi media perkembang biaknya bakteri, penyakit, dan bakteri. Sebab selanjutnya ialah sistem reproduksi manusia terjadi ketika sel telur wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Maka kita menjaga pola makan dan pola tidur kita, bisa saja tidak akan terkena penyakit tersebut. Adapun yang terjadi pada sistem reproduksi manusia, yaitu kelainan genetik, kanker, infeksi, dan masalah fungsional. Namun, menjaga sistem reproduksi manusia yaitu menggunakan handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah, menyerap keringat, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin, sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dihitam atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta mengurangi risiko kanker penis. Adapun kita menjaga kesehatan pada sistem reproduksi karena terkait dengan bagaimana kita menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi hingga generasi berikutnya bisa lebih berkualitas dibanding dengan generasi pada saat ini. Ketika terjadinya proses fertilasi dengan hubungan seksual, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan diejakulasi di semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ada saluran telur untuk membuahi ovum. Apabila berhasil, pembuahan ovum dibuahi zigot berjalan dari tubuh Fallopi ke rahim, di mana ia berpelan di dinding rahim, merupakan tanda-tanda awal kehamilan. Langsung selama sekitar 9 bulan bagi janin untuk selanjutnya. Hal tersebut merupakan proses fertilasi dalam hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Sekian penerapan materi saya tentang sistem reproduksi pada manusia. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan peran, yaitu kapankah pada sistem reproduksi manusia. K. Kapankah sistem reproduksi manusia mulai berfungsi? A. Yaitu akan mulai berfungsi ketika mencapai kedewasaan atau pubertas. B. Yaitu pada seorang pria testisnya telah mampu menghasilkan sel kelamin jantan dan sperma dan hormon testosteron. A. Adapun testosteron berfungsi memengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. N. Namun hormon estrogen mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, yaitu kulit menjadi halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. K. Konsep reproduksi manusia sejak PPR atau melahirkan anak dan fertilisasinya secara internal atau di dalam tubuh. A. Adapun resti berfungsi menghasilkan hormon dan testosteron dan sel kelamin jantan atau spermatozoa. H. Hasil hormon testosteron berfungsi untuk menimbulkan tanda-tanda kelamin sekunder pada pria, diantaranya tumbuhnya kumis, suara membesar, dada tumbuh, bidang, dan lain-lainnya. Selamat malam. Perkenalkan, saya Brian Junadi Putra dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan peran saya, yaitu siapakah pada sistem reproduksi manusia. S. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat yang dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. I. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. A. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. P. Saluran telur atau tuba Fallopi atau ividuk terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu kanan dan di kiri. A. Akrosom adalah organel yang memiliki fungsi deposit dan ditemukan di bagian atas kepala sperma pada manusia. K. Kelenjar
Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. A. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan sperma dengan gamet betina ovum, membentuk individu baru yang disebut fertilisasi. H. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya sigot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikra Al-Saliambo dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan peran saya mengapakah pada sistem reproduksi manusia. Mengapakah sistem reproduksi sendiri diperlukan? Efek yang didapatkan dari sistem reproduksi itu sendiri yaitu untuk menghasilkan, melindungi, serta mengangkat sel telur dan sperma. Namun sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan menghubungkan seksual. Guna menggunakan sistem reproduksi baik pada pria maupun wanita memiliki struktur organ internal dalam eksternalnya. Masing-masing setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula dan bekerja spesifikasi untuk masing-masing jenis kelamin. Adapun kehidupan manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Pada kesehatan reproduksi memiliki kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ sistem reproduksi, yaitu menjaga pola hidup sehat seperti rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta menerapkan perilaku seksual yang aman. Ketika reproduksi manusia bekerja melibatkan fertilasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi sperma yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum. Adapun beberapa bagian tubuh baik pada wanita maupun pria dibutuhkan agar proses ini dapat terjadi yang disebut dengan alat reproduksi atau alat kelamin. Sistem reproduksi pada pria dan wanita memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Hormon reproduksi berperan dan berpengaruh terhadap sirkulasi serta kesuburan baik pada pria maupun wanita. Swastiastu, di sini saya akan melanjutkan peran saya, yaitu apakah pada reproduksi tumbuhan. A. Apakah peran reproduksi pada tumbuhan? B. Peran reproduksi pada tumbuhan adalah memperbanyak diri atau membentuk organisme baru yang memiliki sifat sama seperti induknya guna melestarikan spesies tumbuhan-tumbuhan tersebut. A. Ada 7 reproduksi generatif pada tumbuhan, yaitu zoidiogami, anemogami, ornitogami, entomogami, anthropogami, chiropterogami, dan malakogami. Kaktus dengan biji merupakan cara perbanyakan kaktus secara generatif. Prosesnya paling rumit dibandingkan secara vegetatif, namun banyak digunakan orang. Adapun reproduksi seksual menghasilkan keturunan baru melalui perpaduan gamet dari kedua tetuanya. Hal ini menyebabkan keturunan yang dihasilkan akan memiliki sifat genetik yang berbeda dengan tetuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan peran saya, yaitu bagaimanakah pada reproduksi pada tumbuhan. Baiklah, saya akan mulai. B. Bagaimanakah cara reproduksi pada tumbuhan? Selanjutnya A. Adapun cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2 cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Selanjutnya G. Gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Selanjutnya A.
Adapun perkembangan secara generatif yaitu proses perkembangbiakan yang melalui proses kawin. Selanjutnya inti pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dengan proses penyerbukan dan persalinan alat reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi. Ada dua, yaitu berupa strobilus atau pada tumbuhan berbiji terbuka dan berupa bunga pada tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya macam-macam cara perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selanjutnya adapun cara perkembangbiakan tumbuhan secara ovipar yaitu perkembangbiakan secara bertelur. Selanjutnya namun ada tanaman biji tertutup pembuahan didahului dengan penyerbukan yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putik yang perkembangbiakan ini nantinya menghasilkan biji. Selanjutnya adapun fungsi sistem reproduksi pada tumbuhan yaitu menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Selanjutnya kinerja pada proses perkembangbiakan ini, angin akan menggerakkan tumbuhan sehingga benang sari jatuh ke putik. Maka dari itu terjadilah penyerbukan pada tumbuhan. Selanjutnya alat reproduksi pada tumbuhan yaitu pada tumbuhan berbiji, gamet jantan dihasilkan oleh alat perkembangbiakan jantan yang disebut benang sari. Adapun gamet betina yang dihasilkan oleh alat perkembangbiakan betina disebut putik. Selanjutnya hal terpenting bagi reproduksi pada tumbuhan yaitu akar, merupakan salah satu organ utama dalam tumbuhan. Di manakah peran reproduksi pada tumbuhan? Ini tumbuhan memperbanyak diri atau membentuk organisme baru yang memiliki sifat sama seperti induknya guna melestarikan spesies tumbuhan-tumbuhan yang tersebut. Memproduksi seksual menghasilkan keturunan baru melalui perpaduan gamet dari kedua tetuannya. Hal ini menyebabkan keturunan yang dihasilkan akan memiliki sifat genetik yang berbeda dengan tetuannya. Ada 7 reproduksi generatif pada tumbuhan, yaitu zoidiogami, aneugami, artitogami, entomogami, atropogami, chiropterogami, dan malakogami. Namun, ada gangguan tanaman disebabkan oleh cendawan. Cendawan adalah mikroorganisme yang mempunyai inti sel atau nukleus dan umumnya alat reproduksi secara seksual. Adapun sistem reproduksi tumbuhan yaitu secara vegetatif dan generatif. Kaktus dengan biji merupakan secara perbanyak. Kaktus secara generatif prosesnya paling rumit dibandingkan cara vegetatif, namun banyak digunakan orang. Ada beberapa jenis tumbuhan yang berkembang biak secara genetik yaitu pada jagung, jambu, kopi, kacang, tanah alpukat, dan salak. Hal ini tumbuhan berbiji gamet jantan dihasilkan oleh alat perkembangbiakan jantan yang disebut benang sari. Sistem reproduksi tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video kedua yaitu kapankah pada reproduksi tumbuhan. Kapankah reproduksi seksual terjadi secara alami pada tumbuhan yaitu antara lain reproduksi seksual atau vegetatif terjadi pada batang dan daun. Pada batang reproduksi vegetatif dapat berlangsung melalui umbi batang, rimbang umbi lapis palsu, atau stolon atau tunas batang. Adapun yang saya ketahui, umbi batang merupakan modifikasi dari batang yang bengkak. Umbi batang memiliki lekukan dan mata. Tiap mata bisa menjadi satu atau lebih tunas. Nanti juga tanaman rimpang memproduksi dengan menghasilkan tunas. Tanaman rimpang memiliki batang yang berada di dalam tanah. Konsep umbi lapis berkembang dari daun yang menebal lunas dan berdaging. Pada umbi lapis juga terdapat cakram dan kuncup. Adapun tumbuhan dapat melakukan reproduksi seksual dengan menghasilkan tunas batang. Batang yang tumbuh di bawah tanah yang akan memiliki ruas. Hanya saja reproduksi seksual tumbuhan juga dapat berlangsung dari daun, contohnya cocor bebek. Sebutkan dan jelaskan reproduksi pada tumbuhan. Ini adalah reproduksi pada tumbuhan dan terbagi dua macam, yaitu reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Alat reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi ada dua, yakni berupa strobilus pada tumbuhan biji terbuka
dan berupa bunga pada tumbuhan biji tertutup. P. Pada tumbuhan berbiji, gamet jantan atau sperma dihasilkan oleh alat perkembangbiakan jantan yang disebut benang sari. Sedangkan gamet betina, ovum, dihasilkan oleh alat perkembangbiakan disebut putik. A. Alat reproduksi pada tumbuhan terdapat pada sari yang di dalamnya ada serbuk sari. Serbuk sari tersebut mengandung sel kelamin jantan. K. Kandung lembaga adalah sel telur ovum yang intinya akan dibuahi oleh inti sperma. A. Ada dua jenis reproduksi pada tumbuhan, yaitu aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual melibatkan banyak metode berbeda demi menghasilkan tumbuhan baru yang identik dengan induknya. Sedangkan reproduksi seksual sangat tergantung pada rangkaian peristiwa seluler dasar yang cukup kompleks dan melibatkan kromosom serta gen. H. Lot ini menyebabkan hasil keturunan mempunyai sifat genetik berbeda dengan induknya. Reproduksi tumbuhan. Mengapa tumbuhan melakukan reproduksi? Reproduksi tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga keberlangsungan keturunan spesiesnya. Energi dari matahari bagi tumbuhan yang tidak kalah penting adalah pembentukan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang berperan penting dalam pengolahan makanan bagi tumbuhan. Namun reproduksi pada tumbuhan bisa seksual atau seksual. Reproduksi aseksual melibatkan berbagai metode yang sangat berbeda untuk menghasilkan tumbuhan baru yang identik, sedangkan reproduksi seksual tergantung pada serangkaian kompleks peristiwa seluler dasar yang melibatkan kromosom dan gen. G. Generatif adalah perkembangbiakan yang didahului meleburnya dua gen sel kelamin, yakni jantan sperma dan gen betina ovum. Proses peleburan gen jantan dan betina akan membentuk zigot disebut tumbuhan atau fertilasi. Adapun dua macam reproduksi tumbuhan, yakni reproduksi secara generatif kawin, reproduksi vegetatif tidak kawin. P. Pada saat reproduksi tumbuhan berproses, maka perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Proses reproduksi di tempat melalui seksual generatif maupun aseksual vegetatif. Adapun sistem reproduksi tidak hanya terdapat pada manusia, tumbuhan pun memiliki reproduksi. Sistem reproduksi tumbuhan bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah seperti halnya manusia, namun setiap jenis tumbuhan memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Ketika tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri, contohnya dengan spora, tunas akar tunggal, ubi lapis, ubi batang, dan grafif. Adapun reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai induknya. Hal-hal yang membuat reproduksi diperlukan adalah menghasilkan, melindungi. Om Swastiastu. Di sini saya akan melanjutkan peran saya, yaitu apakah pada reproduksi hewan. Ada proses reproduksi yang akan menghasilkan embrio yang secara genetik berbeda dengan sel induk atau separuh genetik berasal dari induk jantan dan separuh dari induk betina. B. Pada proses ini berbeda dengan reproduksi aseksual, di mana pemindahan atau pembelahan sel terjadi secara mitosis. Ada individu yang terbentuk mengadakan perkembangan dan pertumbuhan di dalam saluran reproduksi betina sampai dilahirkan. K. Kemudian perkembangbiakan seksual yang ditandai dengan si betina melepaskan sel telur ke dalam saluran reproduksinya sehingga terjadi kopulasi, pembuahan terjadi di dalam saluran kelamin betina. Adapun sistem reproduksi pada ikan merupakan proses perbanyakan individu yang tingkat keberhasilannya dipengaruhi oleh keadaan, habitat, atau kondisi lingkungan perairan. Hal ini memungkinkan reproduksi secara
partenogenesis lebih cepat daripada reproduksi secara seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan peran saya, yaitu bagaimanakah pada sistem reproduksi hewan. Oke, saya mulai. B. Bagaimanakah terjadinya sistem reproduksi pada hewan? Selanjutnya A. Adapun reproduksi pada hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara seksual dan aseksual. Selanjutnya G. Gangguan reproduksi didefinisikan sebagai kondisi di mana fungsi reproduksi hewan jantan atau betina terganggu, sementara sehingga berdampak pada menurunnya efisien reproduksi. Selanjutnya A. Adapun reproduksi aseksual pada hewan yaitu proses perkembangbiakan tanpa melalui proses pencaburan sel sperma dan sel telur untuk menghasilkan individu baru. Selanjutnya I. Inti dari sistem reproduksi pada hewan yang pertama adalah dengan cara seksual atau kawin atau generatif pada sistem reproduksi, maka akan melibatkan dua hewan dengan dua jenis kelamin yang berbeda, yakni jantan dan betina. Selanjutnya M. Menariknya terdapat dua jenis pembuahan atau fertilisasi pada hewan jika dilihat dari tempat terjadinya pembuahan tersebut. Selanjutnya A. Adapun perbedaan antara reproduksi seksual dan aseksual pada hewan yaitu reproduksi seksual memerlukan gamet jantan yang membuahi gamet betina, sementara reproduksi aseksual tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan. Selanjutnya N. Namun pembelahan diri atau pembelahan biner dilakukan oleh organisme bersel, yaitu S1 yang membelah menjadi dua individu baru yang memiliki nukleus. Selanjutnya A. Adapun perbedaan antara reproduksi aseksual atau vegetatif dengan reproduksi seksual atau generatif, yaitu perkembangbiakan vegetatif adalah secara aseksual atau tanpa memerlukan alat kelamin jantan dan betina, sedangkan perkembangbiakan generatif atau secara seksual sehingga perlu alat kelamin jantan dan betina. Selanjutnya K. Kondisi perkembangan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina yang ditandai oleh peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Selanjutnya A. Adapun fungsi fertilisasi pada hewan yaitu agar spesies hewan tidak punah dan memiliki keturunan yang lebih banyak. Selanjutnya H. Hal tersebut bagi hewan yang melakukan fertilisasi internal dilengkapi dengan adanya perubahan sel betina atau sel telur jantan yang terjadi dalam tubuh betina. Baik, di sini saya akan melanjutkan peran saya, yaitu di manakah pada sistem reproduksi hewan. Ditemukan perkembangbiakan pada makhluk hidup terbagi menjadi perkembangbiakan aseksual dan seksual. Inseminasi buatan IF atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani spermatosemen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu, yang berasal dari teknik jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Memproduksi aseksual dapat berlangsung dengan cara belahan, fragmentasi, dan bertunas. Reproduksi dengan pembelahan sel antara lain terjadi pada protozoa dan amoeba. Adapun pembelahan sel dimulai dengan pembelahan inti sel, kemudian diikuti oleh pembagian sitoplasma dan selaput sel menjadi dua bagian yang memisah. Namun apabila sel anak tidak sama besar, proses pembelahan dapat dinamakan pembagian atau fragmentasi. Adapun secara umum, organisme yang lebih kompleks melakukan reproduksi secara seksual, sedangkan organisme yang lebih sederhana biasanya satu sel melakukan reproduksi secara aseksual. Ketika hewan yang masih primitif, jaringan yang menghasilkan sel gamet tersusun menyebar. Jaringan ini terdiri atas sejumlah lokus yang berfungsi untuk perbanyak sel kelamin. Ada proses yang melibatkan pembelahan kromosom secara mitosis sehingga menghasilkan dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan kromosom induk, yaitu pembelahan biner. Hingga hewan melakukan reproduksi aseksual karena bagian dari siklus hidupnya berpengaruh lingkungan yang ekstrim. Sistem reproduksi hewan
Baiklah, saya akan melanjutkan video ketiga, yaitu kapankah pada reproduksi hewan. K. Kapankah proses terjadinya reproduksi seksual eksternal pada hewan? A. Yaitu adapun proses fertilisasi eksternal terjadi saat betina dan jantan sama-sama melepaskan sel telur dan sel sperma ke lingkungan. B. Pada sel telur sperma kemudian dapat bergerak di lingkungan dan beberapa diantaranya saling bertemu sehingga terjadi pembuahan. A. Akan tetapi, sel telur tidak dilepaskan ke lingkungan melainkan menunggu datangnya sel sperma di dalam tubuh. N. Namun pada fertilisasi eksternal, sel telur dan sel sperma dilepaskan ke lingkungan sehingga tidak semuanya bertemu dan mengalami pembuahan. K. Kepada sel sperma dan sel telur tidak bertemu karena terbawa arus air atau dimakan predator zigot. Hasil pembuahan pun dapat rusak karena lingkungan ataupun dimakan predator. A. Aksi bahaya eksternal indika lingkungan tercemar, maka sel telur dan sel sperma akan mati bahkan sebelum pembuahan dimulai dan membuat kesempatan hingga fertilisasi eksternal tergolong rendah. H. Hewan yang termasuk dalam fertilisasi eksternal yaitu ikan, salamander, katak, kerang, dan seperti udang seperti kepiting. Selamat malam. Di sini saya melanjutkan membacakan peran saya, yaitu siapakah pada sistem reproduksi hewan. S. Sebutkan dan jelaskan sistem reproduksi pada hewan. I. Ini adalah reproduksi hewan dilakukan dengan cara seksual dan aseksual. A. Aseksual dihasilkan individu baru tanpa pelebaran sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan reproduksi seksual tersebut melibatkan organ kelamin jantan dan betina serta ditandai dengan peristiwa pembuahan, fertilisasi. B. Pembuahan bisa terjadi di luar tubuh ataupun di dalam tubuh. Fertilisasi pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi eksternal dan internal. A. Adapun fertilisasi eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi eksternal biasanya dialami oleh hewan yang hidup di air. Contohnya seperti ikan dan katak. Sedangkan internal terjadi dalam tubuh induk betina. K. Kelestarian jenis suatu makhluk hidup atau spesies tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bereproduksi, tapi kelestarian jenis suatu organisme ditentukan juga oleh kemampuan adaptasi dan seleksi alam. A. Adapun contoh yang memengaruhi tingkat reproduksi hewan yaitu lingkungan, kebersihan, dan lain-lain. H. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang baru dan mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Untuk yang melakukan peran mengapakah? Peran dengan tugas mengapakah? Untuk sistem reproduksi hewan. Oke, saya memulai. Reproduksi hewan. Mengapa kemampuan reproduksi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap makhluk hidup? Reproduksi diperlukan agar setiap organisme dapat melestarikan jenis dan populasinya, sehingga salah satu upaya dalam menjaga keseimbangan komponen biotik di ekosistem. Dengan demikian, setiap organisme memiliki kemampuan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Keempat macam perkembangbiakan vegetatif pada hewan diantaranya adalah 1. Tunas, 2. Fermentasi, 3. Membelah diri, 4. Parthenogenesis. Namun kelestarian jenis untuk makhluk hidup satu spesies tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bereproduksi, tapi kelestarian jenis satu organisme ditentukan juga oleh kemampuan adaptasi dan seleksi alam, karena semua makhluk hidup akan mati dan itu bergantung pada panjang pendeknya usia. Itu sebabnya dibutuhkan reproduksi.
G. Gangguan reproduksi didefinisikan sebagai kombinasi di mana fungsi reproduksi hewan jantan atau betina tergantung sementara sehingga berdampak pada menurunnya efisien reproduksi gangguan. Ini ditandai dengan efisien reproduksi dan produktivitas yang rendah. Panjang pendeknya usia itu sebabnya dibutuhkan reproduksi. A. Adapun dua macam cara reproduksi bagi hewan, yakni secara ekseksual dan seksual. P. Pada sistem reproduksi seksual maka akan melibatkan dua hewan dengan jenis kelamin yang berbeda, yakni jantan dan betina. Sedangkan pada reproduksi ekseksual perkembangbiakan tanpa melalui proses peluburan sel sperma dan sel telur untuk bisa menghasilkan individu baru. A. Adapun tingkat reproduksi hewan dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Contoh faktor yang mempengaruhi tingkat reproduksi hewan yaitu lingkungan, pakan, ternak, kebersihan kandang, cuaca, dan lainnya. K. Ketika perkembangan biakan ekseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang, vertebrata, dan beberapa kecil vertebrata, perkembangbiakan ekseksual terjadi pada hampir seluruh tingkat hewan. H. Apabila makhluk hidup memiliki sistem reproduksi untuk menghasilkan keturunan, sistem reproduksi pada makhluk hidup bisa berbeda-beda. Misalnya, sistem reproduksi hewan tentu tidak sama dengan memiliki tumbuhan. H. Hasil sistem reproduksi pada hewan invertebrata dilakukan secara seksual dengan pelemburan sel gamet, sedangkan hewan vertebrata sistem reproduksi terjadi secara seksual.